Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Enda. Nah, sebelum belajar, Ibu punya pantun nih untuk kalian semua. Dengerin ya. Jalan-jalan ke kota Demak, lihat anak bajunya nyentrik. Ayo semua ikut menyimak materi tentang rangkaian listrik. Yuk kita simak. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang digunakan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik disebut alat elektronik. Dalam alat elektronik terdapat komponen-komponen listrik. Berikut ini adalah gambar beberapa komponen listrik sederhana. Yang pertama, lampu. Lampu merupakan salah satu benda yang dapat dialiri listrik. Kemudian ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh sumber energi listrik lainnya. Salah satunya adalah aki. Aki bisa kita temukan pada motor dan mobil. Kemudian ada saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saklar yang kita gunakan untuk menyalakan atau memadamkan lampu yang ada di rumah. Dan yang terakhir adalah kabel. Kabel berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri artinya komponen listrik disusun tanpa cabang, sedangkan rangkaian listrik paralel, komponen listrik tersusun dengan beberapa cabang. Pada gambar yang disajikan, yang dirangkai secara seri ataupun paralel adalah lampu. Berikut ini merupakan beberapa contoh rangkaian listrik seri. Pada gambar pertama, terdapat dua buah lampu yang disusun secara seri dengan satu sumber energi listrik berupa sebuah baterai. Pada gambar kedua, terdapat tiga buah lampu yang disusun secara seri dengan sumber energi listrik berupa aki. Sedangkan pada gambar ketiga, terdapat tiga buah lampu yang disusun secara seri dengan tiga buah baterai sebagai sumber energi listriknya. Berikut ini 4 ciri rangkaian listrik seri. 1. Jalur listrik tidak memiliki cabang. Yang kedua, menghabiskan lebih sedikit kabel. Ketiga, jika satu lampu rusak atau padam, maka lampu lain ikut padam. Dan keempat, lampu menyala lebih redup. Berikut ini merupakan 3 contoh penerapan rangkaian listrik secara seri. Berikut ini merupakan beberapa contoh gambar rangkaian paralel. Pada setiap gambar terdapat dua buah lampu yang disusun secara paralel dengan menggunakan satu sumber listrik berupa sebuah baterai. Berikut ini 4 ciri rangkaian listrik paralel. 1. Jalur listrik bercabang. 2. Menghabiskan lebih banyak kabel. 3. Jika satu lampu rusak atau padam, maka lampu lain tetap menyala. Dan keempat, nyala lampu pada rangkaian sama terangnya. Berikut ini adalah gambar penerapan rangkaian listrik paralel. Pada gambar pertama, kita lihat lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas, ketika ada lampu yang padam,
lampu lain masih dapat tetap menyala. Tidak mungkin kan semua lampu lalu lintas menyala secara bersamaan? Lalu lintas kita bisa jadi kacau. Nah, contoh yang berikutnya adalah rangkaian listrik di rumah kita. Jika kita mematikan lampu yang ada di kamar, maka lampu yang di ruang tamu masih dapat tetap menyala. Ketika kita mematikan setrika listrik, teko listrik masih dapat menyala. Nah, itu adalah ciri rangkaian listrik paralel. Demikian penjelasan Ibu mengenai rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak dengan baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.